Balik lagi di channel YouTube gua. Udah 10 hari gua nggak ngonten video panjang maksudnya. Karena gua itu bikin short hampir tiap hari. Gue sebar di TikTok sama IG juga. Nah, di video panjang kali ini gue mau ngasih tahu perlengkapan konten gue itu apa aja. Dari mulai yang pertama ya, langsung aja. Untuk ngerekam ini gue pakai Infinix Hot 60 Pro Plus ya. Itu RAM-nya 8 GB, chipsetnya itu MediaTek Helio G200. Ya lumayan lah, tapi untuk berat-berat ngedit emang kadang-kadang di CapCut juga gue ngedit agak lag ya. Emang ini HP kelas menengah ke bawah gitu, lumayan juga buat konten gitu. Dan ya seadanya dulu lah, nanti kalau udah punya duit baru upgrade ke yang lebih bagus. Ini gua itu pakai kamera depan soalnya gue biar bisa ngontrol gitu pergerakan wajah gua. Kalau gua rekamnya pakai kamera belakang agak ribet juga, soalnya gua rekam sendiri, gua ngedit sendiri, jadi emang ribet ya. Jadi gua pakai kamera belakang, walaupun sih emang ya kualitasnya agak gimana gitu, jelek lah kalau kalau dibandingin sama kamera belakang, jauh. Agak masalah kalau di kamera depan pakai stabilizer, soalnya agak buram. Enak kalau kalau ngontennya diam gini, tapi kalau ngontennya sambil gerak itu buram tapi stabil. Kalau nggak mau buram ya jadi videonya nggak distabilin tapi getar kan, ya ada plus minusnya juga. Nah, yang kedua mic ya. Mic yang gue pakai itu Holyland Lark A1. Ini varian terbawahnya, harganya 650.000. Dapat tempat charger, adapter buat dicolokin ke handphone ya, kalau nggak salah namanya itu. Terus mic-nya 2, dapat peredamnya juga. Ini buat nyaring suara kayaknya. Jadi ini bisa buat 2 orang ya, atau kalian gonta-ganti pakai gitu. Kalau kalian mau bikin podcast sih bisa aja. Bagus, lumayan ini mic. Di harga 650-an itu bagus. Tapi ada juga mic yang harganya 50, perasaan yang murah juga banyak sih. Jadi kalau nggak ada uang ya secukupnya aja. Gua pun ini beli ya alhamdulillah karena ada duitnya dari orang tua. Tapi nggak pakai mic juga nggak masalah sih. Yang penting udah mulai dulu, udah coba dulu, alat mah nanti nyusul. Tapi buat kalian kalau lagi beli peralatan konten, jangan karena lihat 1 atau 2 review aja kalian langsung beli. Karena kadang-kadang bukan berarti seujon ya, mereka itu nge-review bukan karena bagus banget barangnya, tapi mereka dapat komisi gede. Jadi setahu gue ada yang dapat komisi 30% dari jualan itu kan gede. Nah, ini tuh gua beli Holyland Lark A1 itu, gua nyari dulu reviewnya beberapa kali gitu. Ada harga yang 250 kelihatannya bagus, tapi pas gua lihat di konten kreator A reviewnya bagus, pas gue lihat di beberapa kreator lagi suaranya gema kayak robot. Jadi gue memutuskan untuk nabung dulu sedikit buat beli ya. Harganya
ini yang 600-an ini kan varian terbawahnya, karena Holy Land itu kan merek terkenal, sering dipakai sama konten-konten kreator yang udah gede gitu, karena emang mereknya bagus dan ini varian termurahnya gitu. Di Holy Land juga kalian nanti bisa diatur buat ngatur ininya, buat ngatur si mic-nya di aplikasi ya. Jadi ada settingan-settingannya. Kalau untuk lebih lengkapnya kalian bisa pelajari di channel-channel tutorial Holy Land Larak A1. Ini yang varian terbawah. Jadi kalian bisa setting-setting biar ngerti gitu. Soalnya settingannya lumayan agak banyak juga. Yang ketiga, lighting. Nah, ini lighting ini gua beli di harga 120 ribuan sama tripodnya. Kalian juga bisa cari-cari ya, karena banyak juga di TikTok, di Tokopedia atau di online shop gitu yang terpisah. Dan ya murah sih, harganya cuman 70 atau 80 ribuan paling. Gua jelasin sedikit. Jadi ini tuh bisa dinaikin ya, bisa dilebarin dari tripodnya. Gue juga belum terlalu mempelajari ini karena gue belum fokus, karena gue masih latihan gitu. Gue masih latihan di depan kamera, latihan ngomong. Kalau kalian ngikutin konten-konten gue dibandingkan sama yang lalu, gue lebih lancar sekarang loh. Nah, ini gue jelasin lagi sedikit nih. Di sini ada 4 tombol. Yang paling bawah itu tombol on off. Kita nyalain, kita matiin lagi. Nah, ini ada tombol ganti warna. Kita ganti ya warnanya. Ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan ini ada buat mengatur kecerahannya ya. Ada tombol buat nurunin. Ini buat ngebesarin cahayanya, buat memperterang. Sebenarnya ini tuh terang banget loh, padahal harganya murah. Ini soalnya gue itu pagi-pagi cerah, jadi ini nggak kelihatan banget cerahnya, padahal ini cerah banget loh. Di harga 120 sama tripod ini bagus sih. Kadang-kadang YouTuber lain itu pakainya beberapa gitu. Dari yang gua tahu, gua lihat di channel-channel. Cuman karena gue baru punya duit segini, ini pun dari mama. Ya, jadi gua beli satu dulu. Ya nanti nyusul lah. Ini juga bagus, pakai satu juga. Soalnya kan konten-konten gue itu monolog, jadi perlu cahaya karena lighting sama mic itu salah satu yang terpenting gitu. Nah, gue juga lagi nungguin tripod, gue pesen di online. Ya paling datangnya beberapa hari lagi, nggak tahu sekarang gitu. Tapi kalau khusus tripod kayaknya nggak terlalu penting juga sih. Ini aja gue di kursi gitu pakai bantal. Jadi kalau gua urutin yang terpenting, HP udah pasti, yang kedua mic, yang ketiga lighting kalau memang butuh cahaya. Dan kalau kalian mau ngevlog itu kalian beli aja gimbal itu yang ada stabilan gitu. Nah, gua nggak tahu. Jadi kalian sebelum beli peralatan YouTube ya, kalau ada duitnya mendingan mahal sekalian tapi kualitas bagus daripada yang murah-murah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, yang murah juga. Cuman balik lagi, kalau yang ada duit pun jangan cuman lihat tutorial sebentar aja, karena balik lagi semua orang itu dagang. Jangan terlalu percaya sama orang, termasuk gua pun. Termasuk sama gua gitu percayanya. Jangan terlalu percaya sama siapapun. Jadi
cek lagi gitu. Kan sayang juga kalau kita udah punya uang 500 beli mic ini padahal jelek, taunya ada yang 650 bagus, kan sayang juga. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, cukup HP aja, kalian belajar konten apapun itu, belajar ngomong di depan kamera, nggak geter. Gue juga awalnya geter banget di depan kamera, tapi sekarang karena udah agak terbiasa, udah 1,5 bulan juga ngonten, jadi berkurang gitu. Sama orang tua juga malu asalnya ngomong-ngomong sendiri kayak gini, tapi sekarang udah lebih terbiasa. Jadi ya cukup segitu aja. Semoga yang lagi ngonten juga ya bisa terus berkembang. Jadi sampai ketemu lagi di konten-konten gua berikutnya.